Utama Badan Informasi Geospasial, kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kalau kemarin saya menerima undangannya kan dari online ya, makanya tempatnya di Ancol, kan ada kata OS. Dan ini kemarin yang disebutkan juga melibatkan Kementerian Kehutanan dari BPKH. Kalau saya boleh tahu yang dari BPKH katakan. Oh, ini BPKH 1 sampai 22 lengkap nggak? BPKH 1, BPKH 1. Oh, nggak ada, jauh mungkin karena lagi bencana ya. BPKH 2, 3, 4, nggak ada juga, ada lagi IKN. 5. Oh, nggak ikut Pak Indro kesini loh. BPKH 6, 7, 8, 9 juga nggak ada. 10, apalagi 11, mesti nggak ada. Ada ding ya, aku nggak segera pulang loh. Besok acara 11, 12 tuh ya Kepri ya, Tanjung Pinang ya. 12, 13, 14, 15, 16, Gorontalo ya, 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, ada 21, 22. Oke, baik. Kemudian kalau dari BIG nih ya berdua saja ya. Ya udah, berarti PR-nya banyak nanti ya. Baik, ya, Pak Jimmy, teman-teman dari BPKH, kemudian dari BIG dan juga teman-teman dari Ocean Land. Ini kalau sebetulnya gini, jadi pertama itu saya sering ngobrol dari teman-teman di SRG. Jadi di BIG itu ada Direktorat SRG, dulu namanya JKGG ya. Waktu saya datang namanya JKGG. Jadi sebetulnya ilmu yang bicara mengenai urusan JKGG, SRG itu saya yang paling nggak paham, kalau boleh dibilang. Ketika ini saya ngomong ketika saya dari kehutanan, jadi saya datang karena memang saya tahu ada teman-teman kehutanan. Saya sering kangen juga. Saya masih forester loh, walaupun saya bekerja di bidang informasi geospasial, tapi labelnya forester nggak hilang. Ya, gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke BIG itu kalau mungkin bicara masalah tematik dan sebagainya itu pekerjaan kita sehari-hari ya kalau ada di kehutanan, itu sudah biasa. Tapi ketika sampai pada teman-teman yang dari geodesi, saya mikir ini ngapain gitu. Mas Teguh, Mas Kausar tuh dan timnya banyak sekali itu sering nungguin alat ya. Saya sampai dulu saya sering ngobrol dengan Mas Ali, karena kebetulan Mas Ali itu orang geodesi juga kan. Itu pada ngapain? Nungguin alat tuh, terus diapain gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik, tapi saya juga penasaran, ingin tahu ini sebetulnya apa. Sampai suatu saat saya juga bilang, saya lebih banyak ke geografnya. Saya orang kehutanan, tapi juga orang geografi. Saya bilang, saya mau lihat dong. Jadi saya pernah pergi ke salah satu course dan ada pasutnya sekalian juga, pasang surut, stasiun pasang surut. Waktu itu di Sadeng, karena yang paling dekat dengan BPKH 11 waktu itu di Sadeng itu ada banyak sekali peralatan di dalamnya dan sebagainya.
Saya pengen tahu, terus habis itu lihat juga di Direktorat SRG. Kalau yang kemarin di sana dikirim itu anunya seperti apa. Jadi intinya saya mencoba belajar. Nah setelah sedikit saya pelajari, saya juga lihat bahwa ini sebetulnya sangat diperlukan untuk implementasi di lapangan. Nah pada kesempatan ini saya juga melihat ini kebetulan memang ada teman-teman dari BPKH. Kalau BPKH di Direktorat Jenderal Planologi tempat saya dulu dilahirkan, itu urusannya memang sangat terkait dengan lahan. Kita selalu terkait dengan lahan. Kalau kondisi sedang baik-baik saja, kita dilupakan, ya. Kalau di planologi aman, begitu ada masalah, bencana, konflik, yang dicari orang planologi. Pasti yang dicari orang planologi. Ini dulu gimana? Kenapa nggak tepat, nggak presisi, nggak ini. Tapi kalau kita coba aja, pas kita minta anggaran beli alat atau apa, wah repotnya seperti itu. Tapi ini saya lihat itu adalah sesuatu yang menjadi latar belakang ya, latar belakang kita. Kemudian apa ya, sesuatu itu semakin berkembang. Sekarang itu semakin banyak orang yang melihat bahwa informasi dan informasi lokasi yang benar dan tepat itu sangat diperlukan. Terlebih ketika konflik itu semakin tinggi. Kalau Mas Teguh kemarin menyampaikan ke saya, kita mencoba melihat dari skopnya kebijakan satu peta ya. Nah, oke. Kalau teman-teman di kehutanan, kita juga sudah sangat sering bekerja dengan kebijakan satu peta. Pemahamannya adalah jelas itu agar semuanya bisa terintegrasi gampangnya. Tapi kebijakan satu peta itu sebetulnya dia menggunakan ada satu referensi, ada satu geodatabase, ada satu portal dan ada satu standar. Kan intinya seperti itu. Jadi ada kata satu referensi. Saat ini referensi yang kita pakai di sesi implementasi itu adalah peta dasar di skala 1:50.000 yang nasional ya. Beberapa 1:25.000. Beberapa saja itu dipakai macam-macam untuk tata batas 25 ya kita pakai. Nah, batas 25, lalu tata ruang ada yang 25, ada yang 50 dan sebagainya. Dan itu kita dulu orang kehutanan selalu ribut dengan ATR karena beda kebutuhan akurasinya itu beda. Bagi teman-teman di ATR, sekarang saya nyebutnya teman-teman kalau dulu ya. Bagi teman-teman di ATR dengan skala 25-50.000 itu enggak sesuai kebutuhan. Dia membutuhkan 5.000 bahkan kalau bisa 1.000. Jadi ini ada sesuatu yang nggak match. Nah kita melihat tadi yang disampaikan Pak Jimmy, ini memang alat ya. Dan saya bilang saya nggak memahami alat ini. Kita sering melihatnya juga di lapangan. Tapi bagaimana menggunakan, mengimplementasikannya? Saking penasarannya, saya tuh sampai datang ke Pak Irwan ya, yang di ITB ya, yang beliau ketua jurusan di geodesi dan geomatik ya. Oh, Irwan Gumilar. Nah, Pak Irwan Gumilar, saya sampai datang ke sana itu ditemani Mas Ali. Juga saya cari Pak Hasan. Pak Hasan ahli geodesi dan juga mantan kepala BIG. Saya nanya-nanya sebetulnya. Saya tanya kalau dari perspektif perguruan tinggi seperti apa. Ini yang saya tanya orang geodesi. Kalau kehutanan anggap aja kita udah memahami ya, melontok lah. Walaupun harus diupdate terus juga, nanti nanya-nanya gitu. Nah, saya tanya, ini ada menurut mereka sebetulnya gimana SRG? Ini saya sebenarnya punya kepean sebentar ya. Saya lupa. Kepean mengenai diskusi saya waktu itu. Jadi nah waktu itu dengan Pak Irwan Gumilar
itu Pak Irwan menyampaikan sebetulnya untuk SRG yang kita ada itu ada beberapa permasalahan. Ini dari akademisi ya. Yang pertama, itu masih sulit dipahami oleh user. Yang kedua, sebetulnya sangat perlu ada kolaborasi dengan kementerian lembaga agar ada ownership. Yang ketiga ini teknis nih, faktor koreksi untuk SRGI per periode. Yang keempat juga teknis nih, continuous GPS dengan aturan pas. Nah ini butir 1 dan butir 2 ini sebetulnya juga sangat, jadi tadi ya, mengenai memahami kebutuhan user dan perlunya membangun ownership ini sebetulnya sangat terkait dengan yang disampaikan Pak Hasanuddin ketika beliau bicara mengenai kita itu harus mengutamakan pelayanan. Jadi saya mencoba memberikan background ini untuk melihat teman-teman yang hadir di sini ya. Kalau dari perspektif kehutanan, kita membutuhkan referensi yang jelas untuk meminimalkan error yang ada di lapangan mengenai lokasi. Kalau dulu kita menentukan itu kan menggunakan jarak azimut dari titik ikat. Titik ikatnya entahlah, pokoknya cabang jalan di tengah, di pinggir, di kiri, enggak tahu. Ya, tapi itu kondisi yang kita hadapi. Nah, itulah kadang-kadang yang sering menjadi masalah. Jadi sekarang ini ada kebutuhan dari sektoral, terutama kehutanan dan sebenarnya juga ATR, bahwa kita mempunyai jaminan bahwa lokasi kita benar adanya. Benar adanya. Kenapa? Karena itu nanti yang akan dipakai untuk menyelesaikan konflik. Jadi user ini tidak hanya butuh referensi, ya, tapi user ini membutuhkan acuan dan jaminan bahwa ini bisa dijadikan salah satu tools untuk menyelesaikan konflik. Saya ngomong begini Pak, jadi jangan hanya berhenti ya Pak Simi, tidak hanya berhenti ini alat bagus, ini itu dipakai, ini. Ya, itu betul. Tapi sebetulnya implementasinya sampai kemana? Nah, mungkin teman-teman di BPKH akan lebih tahu lagi. Nanti siang pas diskusi bisa ngomong, saya butuhnya nggak cuma gini, saya butuhnya ini. Tapi saya mencatat bahwa minimal kita juga bisa menggunakan confidence-nya tinggi bahwa batas kami, batas kawasan hutan benar, yang sudah ditata batas benar. Tata batas itu ada berita acaranya BATB dan dia berkekuatan hukum. Jadi kalau ada ini tiba-tiba nggak tepat ini itu, teman-teman yang kena masalah. Lalu ngukurnya kenapa nggak benar? Berapa anggaran yang dipakai untuk ngukur? Berarti ini terjadi penyalahgunaan. Kasihan. Jadi ini sesuatu yang harus juga dibantu. Termasuk kita juga harus memberikan ini ya, mungkin Pak Mas Teguh, Pak Mas Kausar, kadang-kadang karena memang peta 5.000 kita itu belum jadi semua. Yang ada baru 25.000 pun parsial, 50.000 nutup. Berarti kita mungkin memberikan guidance lah bahwa mereka masih bisa punya error berapa. Misalkan ya, masih bisa ini kondisinya error berapa. Karena kalau harus berhadapan dengan konflik, teman-teman itu dari kehutanan yang maju ke pengadilan. Jadi kalau saya ngomong begini karena apa? User itu menggunakannya beneran bisa untuk berhadapan langsung dengan urusan hukum. Kalau kita di BIG, kita bikin ini, bikin itu, enggak. Pokoknya ini ada produk, ini untuk referensi, pakai gitu baratnya. Terus kalau saya berharap ini ada interaksi, user menyampaikan kami ya akan pakai. Nanti pas pakainya kita juga lengkapi ya peraturan kita. Kita punya peraturan kepala badan nomor 10 mengenai SRG, tapi itu saya baca isinya teknis kok, gitu. Macam-macam teknis kok. Kemudian ada SNI.
nanti kita mungkin memberikan peraturan jembatan ya, dalam arti agar itu juga bisa dijadikan acuan oleh teman-teman yang berada di lapangan di sektor kehutanan. Nah ini yang saya lihat, saya berharap nih Pak Jimmy, mana Pak Jimmy itu beberapa waktu yang lalu kan ketemu dengan saya ya di kantor ya, itu ngobrol, diskusi. Saya sampaikan, saya tidak ingin, benar tadi, tidak ingin hanya melihat ini adalah alat bagus, bukan promosi. Ya memang alat bagus itu bisa dipromosikan, tapi benar nggak dipakainya untuk apa? Jangan sampai sudah dibeli terus udah. Jadi saya berharap nanti ya, kalau misalkan kita bicara course, ya teman-teman di kehutanan itu dulu mengenalnya Jatikon, jaringan titik kontrol. Tapi sejak Bagus Surtana menjadi BIG itu kan ditarik ke BIG. Jadi Jatikon tidak dilakukan lagi oleh kita di kehutanan waktu itu. Cuman saya lihat sepertinya memang sudah ada nih yang bisa dioptimalkan, entah dilengkapi, karena tadi kan harus satu standar. Standarnya mungkin memang tugas BIG. Bagaimana menstandarkan yang sudah pernah dimiliki teman-teman di kehutanan, dan barangkali nanti mau ditambahkan, nanti bisa dilakukan telaahan, karena kita kan sudah bergerak ya dari yang biasanya skala peta 1:5.000 ke 25.000, terus nanti 5.000. Itu nanti mungkin perlu detailing, referensi acuan yang lebih bisa dipakai. Nah ini tentu harus ada komunikasi. Tapi saya tidak ingin ini hanya sekedar ini aturan, ini standar, pakai. Tidak ya. Tapi mungkin saya juga berharap ini teman-teman yang di kehutanan juga bisa didampingi. Dan jangan ragu untuk yang dari kehutanan, kalau ada yang dibutuhkan betul. Saya tuh butuhnya nggak gini, saya maunya gitu, itu disampaikan. Jadi saya sebetulnya kenapa saya dulu milih memutuskan juga untuk ikut coba-coba di BIG, walaupun dari BIG itu saya sebenarnya sudah kenal lama. Kalau saya boleh sebut, kehutanan rumah pertama, 8 rumah kedua, BIG itu kayak Bagus Surtana waktu itu rumah ketiga. Jadi saya tuh beredarnya di 3 itu. Tapi saya melihatnya gini, sebagai user, ini saya sebagai user ketika kita berada di sektor menggunakan rujukan informasi geospasial, banyak yang sebetulnya masih dibutuhkan user dari BIG. Saya pengen memenuhi kebutuhan user itu dari perspektif BIG. Makanya saya mencoba ke BIG. Kalau yang di tematik itu mungkin sudah biasa berinteraksi, walaupun masih banyak yang harus dilengkapi. Tapi kalau dari SRG ini pun saya dulu nggak pernah tahu, cuma tahu bahwa kita harus ada acuan. Tapi terus mau apa? Ini tentunya harapannya tidak berhenti di sini saja, tapi bisa dikolaborasikan, ditrialkan. Saya kemarin sempat bilang ya, Mas Kausan, Mas Teguh, kalau kayak gini tuh bisa ditrial. Jadi teman-teman di BPKH, di kehutanan itu tidak hanya sekedar menerima produk, tapi melihat yang dihasilkan dari produk ini bisa dipakai lebih jauh untuk apa, bisa dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama konflik. Nah ini sesuatu yang konflik lahan ya, ini sesuatu yang saya rasa bisa dikembangkan ke depan. Kalau dari saya kurang lebihnya sebetulnya seperti itu. Jadi saya tidak ingin kalau kesempatan bertemu dengan teman-teman di BPKH, antara BIG dengan BPKH, ini tidak hanya sekedar halo kita sama-sama orang lapangan, tidak. Tapi sebetulnya dari 2 perspektif saya melihat ini harusnya bekerja secara lebih dekat, terutama teman-teman yang ada di planologi. Kalau yang di lain-lain biasanya kan manut planologi ya. Kalau ada masalah di lahan, di apa, tanya planologi, kan mesti gitu ya. Jadi kita yang mungkin harus lebih bisa memahami
bisa menjadi narasumber paling tidak di internal sektor kehutanan. Karena nanti teman-teman yang di Direktorat Jenderal yang lain kalau ada masalah pasti bertanyanya kepada planologi. Kalau di lapangan BPKH, ya ada konflik lahan tanya DAS, tanya BKSD ada pasti BPKH. Dari saya mungkin itu saja. Saya tidak nungguin nanti sampai selesai, tapi nanti saya tanya, kan saya nggak nanya BPKH jauh ya, dari 1 sampai 22 jauh. Saya pasti nanyanya ke Direktorat SRG yang gedungnya cuma di depan gedung saya. Ini hasilnya seperti apa, rencana ke depan untuk membantu teman-teman di sektor kehutanan ini bagaimana, apa yang perlu kita persiapkan juga, nanti acuan standar nih harus mereka pakai. Ini yang saya tunggu, jadi tidak berhenti di hari ini. Next step-nya apa di versi kita, dan mungkin juga nanti saya nanya Pak Sekdit. BPKH kolaborasi sama Pak Sekdit, ada manfaatnya. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu. Kalau ada masalah disampaikan di sini biar dapat solusi, alternatif solusi, dan kita semua agar selalu semangat untuk menambah ilmu, dan semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Belinda yang sudah menyampaikan sambutannya.